Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Santika Rambe. Saya mahasiswi semester 4, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang atau UNIS Tangerang. Jadi dalam video pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi dan menjawab pertanyaan seputar filsafat komunikasi. Jadi pada pertanyaan pertama ini, apa yang dipahami tentang filsafat komunikasi? Jadi, filsafat komunikasi ini adalah sebuah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologi, sistematis, analisis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi beberapa dimensi atau berbagai dimensi dan berdasarkan sifat, tatanan, tujuan, serta fungsi teknik dan metode komunikasi. Selain itu, filsafat komunikasi mencoba menelaah secara baik berkaitan dengan metodologi, sistematis, analisis tingkat kekritisannya dan keuniversalannya, sehingga dapat memudahkan kita untuk mengetahui segala metode dalam berkomunikasi dengan baik. Filsafat komunikasi juga berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia yang mengandung makna cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Sementara itu, filsafat ilmu dapat diartikan sebagai landasan pemikiran yang mendasar dari suatu ilmu untuk mencapai kebenaran, di mana diketahui filsafat ini merupakan induk dari ilmu pengetahuan termasuk komunikasi. Jadi yang termasuk tersebut terdapat metafisika. Metafisika juga dibagi menjadi dua, yaitu ontologi dan aksiologi. Antologi dan teologi, maaf menurut. Terus yang kedua itu ada epistemologi dan aksiologi. Jadi contohnya ini seperti kita mengkritisi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh petinggi. Lalu juga dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari ilmu agama seperti itu. Jadi pertanyaan kedua itu dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme, konstruktivisme, dan kritisme. Jadi pertama ini ada positivisme. Paradigma positivisme adalah paradigma yang muncul paling awal dalam ilmu pengetahuan. Kepercayaan dalam pandangan ini berakar pada paham ontologi, rasialisme yang menyatakan bahwa realitas berada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Paradigma positivisme memiliki pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan sosial dengan pemikiran yang rasional, dengan orientasi yang pragmatik dan berkaitan dengan pengetahuan dan mengedepankan regulasi yang efektif serta pengendalian hubungan sosial. Paradigma positivisme menekankan generalisasi untuk memberikan kekuatan akumulasi pengetahuan secara fenomena, sebab akibat serta keilmuan selalu berdasarkan pada angka yang mengandung kepastian hingga tidak bisa ditolak. Contohnya itu seperti sebab kita terlalu sering bergadang, badan kita mudah terserang penyakit. Lalu yang kedua ini ada konstruktivisme. Konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan bereaksi menurut kategori konseptual dan pemikiran. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang dimana kebenarannya suatu realitas sosial sehingga dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam penafsiran yang terbagi menjadi 3 jenis. Paradigma konstruktivisme ini juga melihat realitas sosial yang dialami oleh kaum-kaum sosial, yang dimana paradigma konstruktivisme ini merupakan proses penyampaian makna. Jadi contohnya ini seperti seseorang yang menggunakan atau memilih media sosial yang menurut dia sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang ingin dia ketahui, atau mendapatkan informasi dari media sosial tersebut, ataupun kebutuhan lainnya baik untuk pribadi maupun sosial yang diubah dengan motif-motif tertentu. Lalu yang ketiga ini ada kritisme. Paradigma kritisme sebenarnya suatu paradigma yang mengkritik paradigma konstruktif.
yang dimana sebenarnya paradigma kritisme ini melihat bagaimana makna punya maksud tertentu, atau bagaimana makna tersebut dibentuk atau punya maksud tertentu, bagaimana makna tersebut diciptakan dan untuk apa. Lalu paradigma kritisme ini melihat bagaimana bahwasanya tidak ada sesuatu yang bersifat tunggal. Analisis paradigma kritisme tidak berpusat pada kebenaran atau ketidakberadaan struktur. Tatanan bahasa proses penafsiran seperti pada konstruktivisme. Terdapat beberapa teori yang dinaungi oleh paradigma kritisme, yakni feminis dan teori wawancara. Jadi contohnya ini seperti perempuan yang menanggapi dunia secara berbeda dengan laki-laki karena pengalaman dan aktivitasnya berbeda yang berakar pada pembagian kerja. Jadi wanita ini mempunyai kerjaan yang lebih ringan daripada laki-laki. Maksudnya laki-laki ini dapat bekerja dengan berat. Lalu yang ketiga ini ada mempraktekkan filsafat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita dapat membangun suatu toleransi perbedaan karena berdasarkan perbedaan manusia seperti agama, suku, ras atau antar golongan hingga status sosial ini cenderung dilakukan untuk membeda-bedakan setiap manusia. Jadi peran filsafat komunikasi pada hal tersebut diterapkan untuk memberikan keharmonisan hidup sebagai manusia untuk menjaga pandangan berbeda agama, perbedaan ras, toleransi itu dapat terjaga. Jadi kita dapat menerapkan filsafat komunikasi ini untuk membangun suatu toleransi. Terus yang sering dipakai juga kita dapat memecahkan suatu masalah. Masalah ini sering terjadi saat komunikasi berlangsung. Dan dengan menerapkan filsafat komunikasi dalam diri kita dapat memecahkan masalah tersebut. Karena masalah tersebut sering terjadi walaupun pada diri pribadi atau orang lain. Komunikasi diagonal yang saling menguntungkan dan bermanfaat satu sama lain hingga kehidupan yang dapat lebih berwarna. Terus juga sering digunakan untuk memperbarui cara berpikir. Dalam hal ini, filsafat komunikasi dapat memperbarui cara berpikir manusia yang mempelajarinya. Jadi jika kita menerapkan metode tersebut atau filsafat tersebut, kita dapat memperluas ilmu pengetahuan kita seperti pendidikan, agama, pemerintahan, karya seni, bisnis, dan lainnya. Jadi pertanyaan yang keempat ini, saya pernah menyampaikan perspektif teori kritis. Perspektif teori kritis adalah upaya membongkar ideologi dominan yang menindas ideologi menjadi inti kritiknya. Jadi ideologi dalam hal ini dapat dipahami sebagai relasi kekuasaan yang ada di luar partikel yang menindas kaum feminim. Ideologi partikel mengkritik ideologi yang dianggap menyembunyikan, menutupi, dan mendistorsi relasi gender dalam masyarakat. Partikel ini bersifat ideologis bukan karena menunjukkan kebohongan dalam hubungan gender, melainkan karena mengukuhkan kebenaran parsial sebagai kebenaran total. Melalui perspektif kritis ini, kita menemukan ilmu komunikasi yang lebih berwarna lagi. Tidak hanya menentukan oleh konstruksi budaya atau kognisi seseorang, komunikasi ternyata mengandung ideologi tertentu. Dengan demikian, ilmu komunikasi terus berkembang ke segala arah kehidupan. Dan ini berarti memiliki peranan penting di tengah masyarakat. Jadi teori kritis ini penting untuk dipelajari karena kita dapat meneliti suatu kebijakan atau mengkritisi suatu kebijakan tersebut. Lalu ruang lingkup filsafat komunikasi ini pada dasarnya filsafat melandasi ilmu komunikasi yang dominan etos, patos, logos, dan teori Aristoteles dan Plato.
Jadi filsafat komunikasi ini sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia yang mengandung makna cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sementara itu, filsafat ilmu dapat diartikan sebagai landasan pemikiran yang mendasar dari suatu ilmu untuk mencapai kebenaran. Yang dimana diketahui bahwa filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan termasuk ilmu komunikasi. Filsafat komunikasi juga merupakan disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologi, sistematis, analisis, kritis, dan holistis. Serta mengenai teori dari proses komunikasi ini meliputi berbagai dimensi yang berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Lalu filsafat komunikasi ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Lalu dan 3 bagian ini yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika ini adalah ilmu yang melampaui ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia secara utuh, mulai dari alam semesta, makhluk hidup, makhluk tak kasat mata, hingga dunia kematian. Metafisika ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ontologi dan teologi. Ontologi ini ilmu yang mempelajari tentang eksistensi dan keberadaan. Lalu teologi ini ilmu ketuhanan dan proses penciptaan. Yang kedua ini ada epistemologi. Epistemologi ini adalah ilmu yang mempelajari asal mula atau sumber sah atau tidaknya temuan tersebut hingga metode ini digunakan. Lalu yang ketiga ini ada aksiologi. Aksiologi ini adalah teori yang berkaitan dengan penggunaan dari pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang. Dan kesimpulannya adalah filsafat ini merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi manusia untuk mencari suatu kebenaran yang diharapkan dan dapat menjadi suatu metode untuk berkomunikasi dengan baik. Lalu kritisme ini dapat membuat seseorang berpikir secara kritis dan mengkritisi suatu kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan pendapatnya. Dengan filsafat komunikasi ini juga mempelajari segala hal. Dan jadi yang kelima ini, bagaimana pendapat Anda tentang new normal pasca pandemik COVID-19 dan tanggapan perkembangan teknologi digital yang semakin masif, dan apakah peranan filsafat komunikasi ini masih diperlukan atau tidak. Jadi sebenarnya new normal itu sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Pendapat saya tentang new normal pasca pandemi COVID-19 ini kurang efektifnya penerapan tersebut karena masih banyak daerah yang mungkin belum menerapkan new normal tersebut, dan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui apa itu new normal, apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi new normal. Dengan ketidaktahuan ini, masyarakat malah mungkin akan menambah jumlah positif COVID pada saat ini karena ketidaktahuannya. Lalu menurut saya peranan filsafat komunikasi ini masih terus diperlukan sampai saat ini karena menjadi metode kita untuk berkomunikasi dengan baik. Dan dalam era digital saat ini banyaknya masyarakat yang mengenyampingkan berkomunikasi secara baik atau dengan kata-kata yang baik. Karena mungkin menurutnya berkomunikasi melalui perantara sosial ini tidak dianggap serius. Maka peranan filsafat komunikasi tersebut dapat digunakan untuk meneliti, memahami bagaimana orang tersebut, dan yang menjadi tantangan dari era digital ini adalah kita harus menempatkan diri untuk berpikir secara luas dan kritis agar tidak termakan oleh
info hoax yang sering terjadi pada saat ini. Mungkin sekian video pertama saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan ini adalah video pertama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.